Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, guys. Perkenalkan, saya Talita Kristianisa. Saya di sini akan menjelaskan bagaimana menganalisis suatu butir soal. Nah, menganalisis suatu butir soal di sini, maka diperlukan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan juga pengecoh. Nah, analisis tes dan butir soal merupakan suatu tahap yang harus ditempuh untuk mengetahui kualitas suatu tes atau kualitas soal tersebut yang akan dibagikan kepada siswa ya. Apa itu soalnya berkualitas atau tidak. Nah, validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan bahwa variabel yang diteliti itu valid atau tidak valid. Cara simpelnya seperti itu. Kemudian apa itu reliabilitas. Nah, reliabilitas merupakan derajat konsistensi suatu instrumen di mana suatu tes dapat dikatakan reliable apabila selalu memberikan hasil yang sama bila diteskan pada kelompok yang sama pada kesempatan yang berbeda. Nah, kemudian apa itu tingkat kesukaran? Nah, di sini untuk mengetahui seberapa sulit, sedang, atau mudah soal tersebut yang dikerjakan oleh siswa ya. Nah, bisa diklasifikasikan yaitu jika soal itu sulit yaitu 0,0 sampai dengan 0,29, jika soal itu sedang yaitu 0,30 sampai 0,69, jika soal itu mudah 0,70 sampai 1,00. Nah, analisis pengecoh. Apa itu analisis pengecoh? Analisis pengecoh itu seperti kita dari suatu soal ada pengecohnya untuk mengecoh siswa agar soal tersebut bisa dikatakan sulit dijawab. Soal itu dikatakan mudah, tapi seperti sulit lah pada intinya. Nah, menganalisis fungsi pengecoh dikenal dengan istilah menganalisis pola penyebaran suatu jawaban butir soal pada soal bentuk pilihan ganda. Nah, agar soal itu tidak terlihat sulit atau tidak terlihat mudah, maka diperlukan pengecoh ya, seperti itu sih. Kemudian suatu pengecoh dapat dikatakan berfungsi dengan baik jika paling sedikit dipilih oleh 5% pengikut tes. Begitu. Oke, kita di sini akan menganalisis suatu butir soal dengan uji validitas, reliabilitas, tingkat kesukaran, daya beda, dan juga pengecoh. Di sini, uji validitas diperlukan agar kita bisa mengetahui suatu soal itu valid atau tidak valid ya. Dengan cara kita menentukan berapa R hitungnya, berapa R tabelnya, apakah itu valid atau tidak valid, dan berapa jumlah soal yang valid. Nah, yang pertama, untuk menentukan R hitung, kita menggunakan rumus Corel. Dan dari sini, nah, dari sini ya, di blok sampai ke bawah, secara otomatis akan ada nilainya. Kemudian kita seret sampai sini, secara otomatis juga nilai akan muncul. Itu akan mempercepat kerja kita. Kemudian berapa R tabel 5%-nya? Di sini kita menggunakan suatu rumus produk momen, yaitu di mana N dikurangi 2. N di sini adalah jumlah responden atau siswa yang menjawab soal, yaitu 30 dikurangi 2, 28 kan? Nah, si 28 di sini udah ditentuin R tabel 5%-nya itu 0,374. Udah aja klik langsung 0,374. Kemudian kita di tahap kesimpulan. Nah, di sini kita akan tahu apakah soal itu valid atau tidak valid dengan cara menggunakan rumus if R hitung lebih besar dari R tabel, maka dinyatakan valid. Nah, bukan ini ya. Nah, ini rumusnya ya. Ini kita akan langsung klik OK, jangan salah ya. Tuh, cara otomatis ada, kemudian seret sampai 50 responden, 50 soal. Nah, kemudian tahap akhir yaitu jumlah soal yang valid berapa. Kita menggunakan rumus kontip. Nih, kontip sama blok ini yang biru, ini ya. Ini
Cara otomatis akan tahu berapa jumlahnya di sini. Contohnya adalah 42. Ini ya rumusnya. Kriterianya valid, ininya blok dan kesimpulan, klik OK, udah muncul. Kemudian tahap yang kedua, itu rehabilitas. Nah, rehabilitas di sini kita harus tahu dulu nih, berapa jumlah soal yang benar dijawab oleh setiap siswa. Nah, untuk soal nomor 1, ada 27. Di mana ini 27 tersebut? Di sini menggunakan sum. Nah, blok ya, dari sini ke sini blok. Secara otomatis, teng-teng, 27. Kemudian kita seret. Kemudian secara otomatis juga ada. Seperti itu ya. Kemudian N-nya berapa? N di sini adalah jumlah soal. Nah, jumlah soalnya ada 50. Kemudian N kurangi 1, berarti jumlah soal 50 tadi dikurangi 1, yaitu 49. Ya, di sini 49. Kemudian P, kita menentukan P. P mana kita menentukan P di sini ya, caranya yaitu jumlah soal yang dijawab benar oleh setiap siswa nih, soal nomor tadi kan nomor 1 ada 27 soal yang benar dijawab, kemudian dibagi 30 siswa atau 30 responden. Nah, otomatis isinya 0,9. Biar cepat juga kita seret sini ya, kalau udah ada situ. Kemudian kita menentukan key. Nah, di sini kita untuk menentukan key kita menggunakan rumus 1 dikurangi P. P-nya kan 0,9, jadi 1 kurangi 0,9 sama dengan 0,1. Nah, ini ya seret. Udah gitu, ini contoh ya, ini contoh. Kemudian kita ini apa? Menentukan P key. Nah, untuk menentukan P key yaitu P dikali key rumusnya. Sama dengan P dikali key ya. Di sini enter juga langsung 0,09 otomatis ada. Kemudian di sini seret sampai sini ada. Kan cepat. Kemudian kita menentukan ini berapa jumlahnya. Gunakan rumus sama dengan sum. Atau sum atau sum ya. Pokoknya di ini ya, di blok yang packing-nya semuanya sampai 50 soal. Kemudian tutup kurung, otomatis deh. Isinya di sini ada 10.000. Kemudian kita menentukan varian skornya bagaimana. Nah, untuk menentukan varian skor kita menggunakan rumus par. Kita menggunakan rumus par. Kemudian ini nih ya, rumusnya ini. Nah, parnya. Secara otomatis. 188.000. Terus berapa KR 20-nya? Nah, KR 20-nya kita di sini menggunakan rumus yang lumayan ribet juga. Karena menggunakan rumus sama dengan C34. Nah, C34 itu N kurangi N1 dikali varian skor dikurangi PQ dibagi varian skor lagi. Nah, otomatis ada ini 0,9.000 ya. Nah, tahap akhir adalah bagaimana kita menentukan status reliable ya. Apakah soal itu reliable atau tidak. Nah, dengan cara ini ya. If kemudian blok KR 20-nya, kemudian lebih besar dari 0,7, klik reliable atau tidak reliable. Gini, bukan ini. Ini ya, kategorinya reliable atau tidak reliable. Oke. Secara otomatis. Kemudian tingkat kesukaran. Untuk menentukan tingkat kesukaran, kita ada berapa tahap? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 tahap sebenarnya. Ini jumlah di sini kan sama tadi sama reliabilitas, caranya yaitu kita menggunakan rumus sum
Kemudian blok sini kurung tutup, otomatis seret lagi, nanti seret ya sini gitu, otomatis ya. Kemudian tingkat kesukarannya berapa, kita menggunakan rumus jumlah jawaban yang benar di setiap siswa dibagi 30 responden 0,9. Kemudian status kesukarannya berapa, nah bukan berapa tapi saat maaf ya, baik atau buruk. Gunakan cara yaitu if, ini agak susah juga ya, kurung buka and kemudian tingkat kesukaran lebih besar dari 0,3, kemudian tingkat kesukaran lebih kecil dari 0,7 dikatakan baik atau buruk ya. Nah ini rumusnya, ini baik atau buruk, maka otomatis muncul buruk atau baik sesuai soal kita. Kemudian jumlah tingkat kesukaran baik menggunakan rumus Conti ya. Apa dengan Conti? Blok tingkat kesukarannya semuanya blok sini ya, yang biru blok semuanya sampai 50 soal. Kurung tutup, katakan baik atau buruk. Jadi seperti ini. Kalau kita mencari berapa jumlah tingkat kesukaran baik, maka kita menggunakan kriteria baik. Jika kita mencari jumlah kesukaran buruk, kita menggunakan kriteria yang buruk. Begitu, tapi sama aja ya caranya. Kemudian menentukan daya beda. Nah, di sini kita bagaimana cara menentukan daya beda? Ini lebih simpel. Apa? Karena ada 1, 2, 3, 4, 5 cara. Kita harus bisa menyusun kelompok atas dan kelompok bawah. Nah, untuk menyusun itu kita harus bisa menggunakan di sini saja lewat ini. Kostum. Ini yang terbawah, klik yang ini yang terbawah. Kemudian ini, klik ini. Nah, oke. Banyak, nanti seperti itu. Nah, udah ditentuin kan, udah cara otomatis nih. Skor yang teratas sampai skor yang terburuk. Sampai skor yang paling kecil. Oke, kita lanjutkan. Nah, untuk menentukan kelompok atas, yaitu dijumlahkan sum blok sini kurung buka blok kurung tutup dibagi 15 responden yang teratas. Secara otomatis isinya 0,93. Seret saja langsung. Otomatis kan ada. Dah. Kemudian yang kelompok bawah juga sama caranya. Jadi gini, sum blok sini dibagi 15 responden terbawah, enter, isinya 0,86. Kemudian untuk menentukan daya beda. Nah, daya bedanya berapa? Kita menggunakan rumus sama dengan kelompok atas dikurangi kelompok bawah. Simpel kan? Enter, isinya 0,06. Kemudian kita menentukan status. Baik atau tidak baik, yaitu daya beda lebih besar dari 0,3 dikatakan baik atau tidak baik. Jadi seperti ini ya, logical testnya G35 yang udah diblok, berarti daya bedanya berapa, dikatakan baik atau tidak baik. Oke, enter, otomatis kan langsung ada. Pencet maaf. Sini statusnya diblok aja nanti. Nah, secara otomatis kan langsung ya. Kemudian pengecoh. Nah, pengecoh di sini bagaimana cara kita menentukan pengecoh? Yaitu kita harus dulu merekap semua responden, hasil jawaban semua responden ya udah direkap. Kunci jawabannya apa? Kalau udah, kita hitung dulu nih jumlah siswa yang memilih jawaban, yaitu memilih jawaban A, B, C, D, E. Nah, ini jumlahnya ada berapa? Itu caranya. Kontip, misalkan ini soal nomor 1 ya, blok nomor 1, ketik kriteria A. Di sini caranya. Tadi ya blok, pilih jawaban nomor 1, ketik kriteria A. Oke. Habis itu seret juga sama. Sampai 50 soal, ding ding.
Seperti itu. Kemudian kita berapa jumlah soal yang B, sama juga seperti menentukan soal A, yaitu menggunakan rumus kontip. Di sini blok juga, cuman dirubah kriteria. Ya, salah. Nih, kriterianya jadi B. Seterusnya kita blok juga ini. Nah, soal yang C, D, E sama juga ya jawabannya. Kemudian langkah selanjutnya yaitu kita bisa menentukan berapa tingkat diktator atau berapa tingkat pengecoh soalnya di setiap soal ya. Nah, soal nomor 1, soal A, berapa tingkat pengecohnya dengan cara yaitu jumlah soal A, jumlah siswa yang memilih jawaban soal A ya, maaf, dibagi 30 responden. Yaitu isinya 0,9. Dikepersenkan pakai ini langsung otomatis, maka 90%. Seret aja sini. Seret ya sampai 50 soal. Dah. Kemudian yang B juga sama, yaitu berapa jumlah siswa yang memilih jawaban B, yaitu 2 dibagi 30, secara otomatis 7%. Nah, kemudian selanjutnya juga sama sampai soal E. Kemudian tahap terakhir yaitu keterangan. Keterangan di sini berfungsi atau belum berfungsi, bahwa soal itu bisa digunakan ya. Yaitu dengan cara ini. If kemudian berapa tingkat pengecoh soal A lebih besar dari 5%, yaitu berfungsi atau belum berfungsi. Ini ya, logical testnya ini berapa jumlah pengecohnya, ininya berfungsi atau belum berfungsi, klik OK, otomatis kan. Yang selanjutnya juga sama, sampai jawaban E. Itu ya teman-teman, semoga mudah dipahami. Oke, baiklah, terima kasih yang sudah menyaksikan. Semoga dapat dipahami. Banyak kurangnya karena saya juga masih pemula. Kemudian selamat malam, selamat tidur, selamat mengerjakan tugas. Semoga bisa bertemu lagi di lain waktu. Terima kasih, bye-bye.